Ya, jadi tak mulai responsi kita hari ini. Nah, sebenarnya buat responsi hari ini itu cepat, ya cepat banget. Karena ya kalian tahu toh kayak pertemuan kalian yang pertama kemarin kan cuma gitu-gitu aja. Kayak mungkin nggak terlalu nggak terlalu banyak yang dijelasin juga. Entah penjelasannya berguna atau enggak ya. Saya menambah sedikit lah pengetahuan kalian kemarin kan minggu pertama. Nah, jadi di sini tuh hari ini aku bakalan jelasin ya mungkin kayak Dalpro itu gimana, kayak kan tuh kira-kira belajar apa aja di Dalpro ini, terus juga em, kayak ya mungkin di sini aku membahas sedikit ini ada tentang penjelasan di bab 1 juga. Tapi nih kalau bisa ya kalian nih coba baca lagi bukunya, dalam penjelasan juga. Ya emang kalau kayak teori-teori gini mungkin buat apa ya, buat ujian nanti mungkin nggak akan keluar, tapi saya buat kalian tahu aja. Terus saya mungkin kalau teori-teori mungkin bakalan keluar mungkin di kompre gitu mungkin bakal keluar juga Dalpro, tapi aku juga kurang tahu juga yang keluar gimana. Ya, ya pokoknya kalian belajar aja. Kayak teori-teori gini mungkin ya nanti aku jelasin singkat terus nanti saya bisa baca-baca sendiri aja gitu. Nah, terus juga buat responsif ini sendiri buat Dalpro. Nah, responsi itu ada ada penilaiannya. Nah, penilaiannya itu nanti itu 20%. Ada di NPS, ada di NAS, 20%, 20%. Nah, sejauh ini aku sih belum tahu mau ngasih penilaian gimana, tapi mungkin mungkin bakalan aku kasih tugas buat tapi tugasnya ini kerjanya berkelompok. Kayak ya tugas ngerjain soal-soal gitu aja, nih berkelompok mungkin di UTS ada dua, di OS ada dua. Gitu. Ini ya nggak tahu ini diambil terbaik atau diambil rata-rata gimana. Gitu. Terus juga ya udah gitu aja nih. Langsung aja aku mulai gitu. Nah, jadi Dalpro punya proses. Nah, ini belajar gimana sih? Nah, jadi kalau Dalpro itu sendiri kita tuh belajar kayak ya yang dalam suatu proses gitu. Karena kan kalau dalam suatu proses kita kan pasti menginginkan ada suatu poin atau nilai yang kita inginkan. Entah itu misalnya kalau dalam pemanasan, berarti kan kita menginginkan kita ingin suhu tertentu atau mungkin ada dalam biasanya dalam reaktor atau gimana itu kita kita harus ngeset ya apa caranya oh reaktor ini maksimal kalau misalnya ada cairannya di sana nggak boleh tingginya seberapa. Nah, ya, itu semuanya kita bakal belajar di dalam proses. Jadi kayak kita belajar kayak apa ya istilahnya? Ya kayaknya kita bisa mengatur lah kayak settingan gimana supaya nanti itu bisa sesuai dengan kita inginkan. Nah, tapi kalau sebenarnya um, dalam pelajaran Galpo ini sendiri, dalam kuliah ini sendiri, aku sendiri masih belum tahu bakalan benar-benar kepake nggak kayak di TA gitu kan. Di TA ada kan kayak buat ngandelin proses kayak ya kalau kalian lihat di flowsheet kan ada kayak uh, ikut level kontrol lah atau mungkin temporary kontrol segala macam. Nah itu kayak di Dalpro ini mungkin nggak terlalu dibahas kayak gitu. Tapi di sini kayak lebih banyak ke hitung-hitungannya kayak gitu juga. Nah, di sini ya aku jelasin singkat aja. Jadi kalau misalnya dalam mengendalikan suatu proses itu ada bisa dibilang dengan beberapa cara ya. Itu namanya disturbance rejection dan juga asset point tracking. Nah, ini ada penjelasannya di bab 1. Bab 1 ini kalian mau baca lagi nggak apa-apa. Jadi kalau disturbance rejection, jadi dia itu menjaga suatu sistem supaya dia itu sesuai dengan yang kita inginkan meski didapat gangguan. Nah, contohnya itu misalnya suhu steam. Jadi misalnya kita tuh pingin steam dengan suhu ya suhu sekian, misalnya ya suhu 300. Nah, tapi kan pada nyatanya pada aktualnya kita nggak tahu kan yang terjadi itu bagaimana. Entah itu ternyata karena keadaan lingkungan atau bagaimana yang mengakibatkan dia ada gangguan, suhunya berubah. Nah, kayak gitu uh, maksud dari distributed rejection adalah kita berusaha untuk gangguannya itu nggak nggak Nah, masa mempengaruhi aku bukan ada janji loh. tuh. Ya. Terus Nah, terus juga di sini ada set point tracking. Nah, kalau set point tracking itu gimana? Set point tracking itu kita tuh mengejar set point yang kita inginkan. Contohnya misal di oven, kayak di oven kan mungkin kita pingin eh, kita memanaskan dengan suhu misalnya 100 derajat Celcius misalnya. Nah, itu kan berarti kan kita ngeset dulu kan.
kita ngeset dulu sampai kita ngeset 100 terus kita oke kan dia baru oven itu baru berjalan dan dia kan pasti nggak mungkin langsung 100. Dia bakalan jalan entah itu mungkin awalnya di sekitar 30 terus dia naik sendiri sampai ke 100. Nah, itu namanya set point tracking. Jadi dia itu mengejar set point yang diinginkan. Mengejar set point yang diinginkan. Nah, mungkin kalau kalian belajar lagi di seterusnya di sekitar di bab 8-an kan itu ada yang namanya istilahnya regulator sama servo. Nah, ini istilahnya bisa dibilang hampir sama sih kayak set point tracking ataupun yang regulator ini visual injection. Jadi regulator sama servo itu dia itu kayak sifat dari suatu controller. Jadi kayak controllernya dia tuh yang tadi aku bilang entah itu dia menjaga dari gangguan atau dia yang mengejar set point yang diinginkan. Itu. Nah, terus kalau dalam secara langsung aja dalam secara tipe. Nah, tipe ini ada yang namanya closed loop system, ada yang namanya open loop system. Nah, kalau closed loop system, dimana dia itu nantinya dalam suatu sistem, dia itu membaca hasil yang udah keluar, dia itu membaca hasil yang udah keluar, terus nantinya dari hasilnya ada yang dia measure, dia ukur, terus dia dibacakan lagi ke controller. Nah, di controller kan tadi aku bilang kita kan ada set point-nya nih, yang kita inginkan berapa. Dia ngecek dari set point-nya itu. Kayak kira-kira melebihi atau enggak atau kurang atau enggak. Nah, itu istilahnya dibaca dengan error. Nah, bacaan error maksudnya errornya apa? Jadi kayak error kan maksudnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sehingga kita nantinya itu akan ya menjalankan variabel itu, menjalankan proses itu. Kayak contohnya misalnya tadi yang oven tadi. Oh, ternyata suhunya masih belum mencukupi. Ini dia bakalan ya lebih panas lagi atau gimana supaya dia itu bisa ngikuti, bisa lanjut, dia bisa istilahnya bisa mendekati lah set point-nya ini. Nah, kalau misalnya dengan prosesnya kayak gini, itu disebut dengan closed loop system. Ya kan, makanya kan ini dia itu ada yang kayak di recycle gitu lah istilahnya. Jadi kayak ada yang dia itu diperiksa terus dicek apakah sudah benar atau tidak. Gitu. Nah, terus ada yang namanya open loop system. Nah, open loop system ya berarti dia itu ya secara grafik secara diagram ya berarti kan dia tidak kembali lagi gitu. Jadi kayak langsung sekali jalan. Nah, kalau misalnya kayak gini bisa dibilang itu ya manual pengerjaannya. Jadi kayak kita tuh nggak missing sinyalnya atau sinyal itu tidak missing sinyalnya ini tidak connect dengan kontrolernya. Jadi kalau misalnya kita ingin sesuai yang kita inginkan, ya berarti kita harus ya manual sendiri ngaturnya gimana. Jadi nggak bisa dibilang nggak otomatis kayak gitu. Nah, itu buat yang open loop system. Nah, jadi pada intinya itu dalam ya Pro kayak gini-gini aja. Ya nanti tuh kalian bakalan belajar juga ya apa caranya menggambar diagram kayak gini. Jadi kalau diagram ini kan secara general ya kayak gini. Nah, tapi ini kan bakal menggambar kayak misal dalam suatu proses. Kan suatu proses itu ini kan harus gambar diagram kayak gini. Tapi ini masih lama banget. Mungkin kalau soal diagram itu setelah UTS sih, masih lama gitu. Nah, kalau misalnya secara perhitungan tuh gimana sih dalam perhitungan? Nah, kalau secara perhitungan kan tuh bakal menggunakan transformasi Laplace. Transformasi Laplace. Ini kalau di buku Bogenauer dari halaman 18, ini mungkin kan bisa teks juga. Nah, transformasi Laplace ini sebenarnya seharusnya itu kalian belajar di PDB. Jadi kalau kalian buka di buku PDB itu kalau nggak salah ada babnya tentang Laplace, tapi emang nggak dibahas di situ pada akhirnya, jadinya semua dibahas di Pro. Nah, jadi kayak tenang aja nih, bakalan mungkin sekitar 2 sampai minggu keempat atau minggu kelima kan bakal belajar transformasi Laplace. Kayak entah itu persamaannya diapain atau segala macam, ini kan belajarnya, ini bakal belajar semua di Pro ini. Tuh. Nah, transformasi Laplace itu aslinya gimana sih? Kalau Laplace itu dia bakalan simbolnya itu kayak gini. Jadi ini tuh L besar huruf Latin itu, terus Latin, terus ada kurung kurawal, terus ya apanya yang ingin di Laplace. Nah, sini misalnya fungsi T yang di Laplace gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, maksudnya dari Laplace ini apa? Dari Laplace ini itu sama dengan dia diintegralkan dari 0 sampai tak hingga, terus dikali dengan E pangkat min ST dt. Jadi kalau misalnya dia itu FT, berarti kalau dalam bentuk integral 0 sampai tak hingga FT E pangkat min ST dt.
Nah, ini udah pattern-nya gitu. Jadi kalau maksudnya Laplace, jadi kalau kalian ketemu di sini Laplace sin, oh berarti dia tuh 0 sampai tak hingga sin kali pangkat min st dt. Nanti kan selesaikan gitu. Nah, jadi kayak contohnya ya kayak gini aja. Ini misalnya dari ft-nya 1, ft-nya 1, ya ini kayak integral biasa, kan selesaiin kan dapat, oh kalau 1 itu per s. Tuh. Nah, kalau misalnya di sini, itu kalau kalian buka di buku Kogenauer-nya, kalian di halaman sebentar, ya, halaman sekitar 21 itu bakal kalian lihat kayak ada beberapa gambar grafik terus juga function-function gitu. Nah, kalau misalnya kalian tuh menemukan kayak gini itu namanya istilahnya step function. Ya, ini bakalan aku jelasin lebih lagi mungkin minggu berikutnya. Ini cuma sedikit aja. BTW yang masalah Laplace ini bakalan nanti dijelasin juga kok sama Pak Ronald besok juga. Sorry, minggu depan maksudnya. Minggu depan. Tuh. Nah, ini juga kalau misalnya Laplace pangkat min AT. Ya, berarti kan pangkat min AT, dia itu juga kalau di integral seperti ini, ya ini selesai seperti biasa. Tuh. Nah, kalau misalnya gini, nah setelah itu exponential function. Ya, nanti buat nanti mungkin penjelasan berikutnya, mungkin minggu-minggu berikutnya, ini cuma kayak ya singkat aja. Terus nanti ada juga istilah ramp function. Nah, kalau ramp function itu dia itu kayak misalnya variabel t, berarti t ut. Oh ya, kalau kalian bertemu dengan setelah di sini kayak ut di sini, itu kalian nggak usah bingung, ya gampangnya itu anggaplah ut ini adalah suatu satuan yang menandakan yang di sini semua, dia itu variabelnya itu fungsi t atau variabel t semua. Variabel t semua. Ya, ini kayak kan integral biasa, biasa kayak gini. Nah, kalau kalian lihat sekilas dari tadi, kalau di Laplace, kalian bahkan sering bertemu dengan namanya S, terus juga T, ya kan. Di sini kenapa kok variabelnya selalu ada S, terus juga ada T. Nah, itu gimana? Nah, ini sebenarnya variabel yang bisa dibilang umumnya di Laplace itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam apa ya, dalam Laplace anggap aja kan ada dua dimensi, ada dua dunia, atau jadi ada kayak domain S dan juga domain T. Nah, yang di mana yang secara realnya itu yang dipakai adalah yang T ini. Tapi nantinya ketika kalian Laplace-kan, bakalan yang jadinya itu hasilnya bakalan S. Jadi kalian lihat di sini pasti hasilnya S, ada S-nya. Dan nggak mungkin ada T. Dari tadi, misalnya Laplace TUT ini jadinya per S kuadrat. Yang tadi yang ini pun juga, yang jadi cuma 1 pangkat min ST ini di Laplace-kan ketemu ya per S. Jadi pasti kalian pada akhirnya nggak akan menemukan dalam hasil ya, S dan T itu nggak mungkin ditemukan berbarengan. Entah itu S aja atau T aja. Jadi kalau misalnya pada kalian awalnya kan awalnya T, kalian transformasikan Laplace ini, itu kalian bakal jadi S. Nah, ini pada suatu ketika kan juga bakal belajar namanya itu inverse Laplace. Soalnya itu apa? Laplace itu dari yang kalian punya S, harus kalian ubah lagi ke bentuk T. Kayak gitu. Caranya gimana ya? Nanti aja buat penjelasan berikutnya. Nah, ini buat yang function, nah ini buat yang sin function. Ya, kalau sin function, cara pembuktiannya bisa dibilang ya lumayan ribet. Karena ini kan integral, terus kayak ini pakai integral parsial, yang dimana integral parsialnya harus kalian balikan lagi. Kayak misalnya ini dengan parsial ini kalian harus pindah ruas lagi segala macam supaya dapat sesuai dengan yang inginkan kayak gini. Ya lumayan ribet sih secara pembuktiannya buat yang kayak sin gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingat lagi secara Euler, itu juga bisa kalian pakai. Ini kalau salah di PDB ya, kalau salah ada. Jadi kalau pangkat IKX itu artinya cos KX plus I sin KX. Kalau pangkat min IKX itu artinya cos KX min I sin KX. Nah, kalau misalnya ini kita kurangkan, berarti cosnya hilang. Terus jadi 2 I sin KX, segala macam kita meruas, kita bisa dapat sin KX kan. Nah, dari sini kita juga bisa ngerjainnya. Jadi kalau kita pakai cara kayak gini,
bisa dibilang mungkin nggak seribet pakai integral parsial yang harus kalian buka integralnya banyak. Tapi di sini ya langsung pakai ya pakai imaginer kayak gini aja. Itu. Nah, ini tuh bisa dibilang secara pembuktian Laplace-nya itu kayak gini. Ya sebenarnya ini ya sekedar buat kalian tahu aja, buat kayak pembuktian kayak gini-gini. Karena pada akhirnya di dalam pengerjaannya kalian tuh nggak perlu membuktikan kayak gini juga. Ya bisa dibilang kan kalau kalian buka di buka ini aja, bentar ya guys. Oke, jadi kalau kalian lihat secara secara di halaman 21 ini kan tuh sudah namanya dapat tabel ya transformasi Laplace lah. Jadi kan tuh udah nggak perlu membuktikan lagi kayak jadi aku tunjukkan ke kalian kayak membuktikan oh kalau UT tadi itu kayak ya UT ini ya bisa dibilang kayak sama aja kayak FT tadi. Jadi itu transformnya apa? Oh kalau yang tadi TUT itu transformnya apa? Kalau yang sin itu transformnya apa? Itu kalian nggak usah membuktikan lagi itu nggak apa-apa karena kalian udah bisa gunain nantinya itu tabel ini kayak gitu. Nah ini kalau sebenarnya tabel yang di buku ini sebenarnya nggak terlalu lengkap. Mungkin kalau kalian buka di internet tuh bakalan lebih lengkap lagi. Tapi setauku juga kalau misalnya dalam pengerjaan ujian sendiri dari Pak Ronald tuh nggak mau kalau kalian gunakan informasi yang uh, dari internet gitu. Jadi kalian cuma boleh yang dari tabel aja, tabel di buku ini aja. Nah, berarti ini kalau misalnya kalian ketemu yang aneh-aneh lah, entah kayak sin cos atau bagaimana, berarti ini kalian ya harus di otak-atik dulu supaya bisa sesuai dengan transform ini baru kalian function ini baru kalian transformkan kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini juga ini tuh bakalan banyak banyak grafik-grafiknya kan kayak cos cos KT, oh grafiknya gimana? Kalau sin KT, sin hiperbolik KT, grafiknya gimana segala macam. Nah, ini tuh nantinya bakalan berguna grafik-grafik ini. Jadi nanti kalian mungkin ketika belajar ya kan juga bisa belajarkan grafik-grafik ini juga. Kenapa? Karena tuh terkadang kalian bakalan diberikan nggak dalam fungsi ini, nggak dalam fungsi yang TT langsung, tapi kan dikasihnya dalam bentuk grafik. Jadi grafik ini kita harus nentuin T-nya, atau bahkan kita nentuin T terus kita transform ke S. Itu juga bisa. Atau mungkin justru dari T terus kalian mungkin dari S awalnya terus di inverse ke T terus kalian suruh gambar grafiknya gimana. Nah, itu juga kayak contohnya misal ya di Nah, misal nih, pada akhirnya nih kan bakal kayak ketemu soal yang ini juga habisnya. Kayak misalnya kalian punya grafik kayak gini, terus nih kalian disuruh tentuin dalam T domain gimana, S domain gimana. Tuh. Ya tenang aja, ini kok kalian lihat sekarang kan bakalan bingung kayak iki apa maksudnya segala macam. Tenang aja nih di kelas juga bakalan dijelasin juga. Juga ini mungkin ya setelah di kelas aku bakalan jelasin lebih detail lagi gitu. Berarti yang kayak gini-gininya. Nah, terus kalau kalau secara apa ya, soal-soal persoalannya tuh gimana dalam poin persoalan gimana? Contohnya ya yang saya tak lompati ya coba 4 ya, cuma buat ya kan tahu aja lah mungkin soal-soalnya kira-kira gimana. Kayak misalnya nih, contohnya nih kalian bisa kadang-kadang ketemu soal kayak gini, kayak misalnya oh dari termometer, ya bilang udah first order, ya misalnya order nanti kan juga harusnya nggak ribet-ribet kok order mungkin first order aja kayak harusnya kan kayak keluar gitu. Dia tahu kalau misalnya
Temps konstannya 1 menit terus pada suhunya 100 dan dia itu mengukur suhu dan menunjukkan kalau suhu bednya ini 100. Nah, setelah 100 ini dia itu bilang kok after termometernya itu mencapai steady state, dia itu tiba-tiba berubah jadi 110 suhunya. Nah, terus dia 110 ketika detik ke 0 terus bertahan selama 1 menit. Terus setelah 1 menit tiba-tiba kembali lagi ke suhu 100. Ini kalian disuruh nyari ngitung suhu termometer ketika waktu 0,5 menit sama 2 menit. Misalnya contoh persoalannya kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini selalu hampir semua Dial Pro soal-soal gitu dia bakalan bilang ada suatu keadaan steady state. Nah, jadi nanti itu di Dial Pro kalian tuh bakalan semua soal itu bakalan kan bikin dalam awalnya kayak jadi 2 persamaan dulu. Jadi kan bikin persamaannya ketika mereka itu unsteady dan ketika mereka itu steady. Nah, gunanya apa? Nah, gunanya itu nanti itu yaitu kan bisa menghitung misalnya contoh dalam sini ya, kan bisa menghitung suhunya dia dalam keadaan perubahan itu. Dia kan berubah kan dari pada kira 110 balik ke 100 lagi. Supaya kita bisa tahu dalam perjalanannya dia itu suhunya berapa aja. Nah, caranya itu bakalan kayak tadi. Jadi kalian harus punya persamaan steady, terus unsteady, terus ini bakal diotak-atik segala macam. Nah, dalam ngotak-ngatik itu semua, nantinya transformasi Laplace itu bakal berguna banget. Jadi dalam semua perhitungan itu bakal pakai transformasi Laplace. Ya pastinya nggak sesimpel yang tadi, lalu bisa cuma kayak sin, terus kayak eksponen apa segala macam, nggak, otomatis kayak bakalan kayak digabung-gabung kayak gitu. Buat yang dalam perhitungannya gitu. Atau kayak contoh yang lain, misal ya misalnya yang 417 ini ada kayak gambarnya juga yang dimana dia tahu kalau misalnya volume dari tanknya ini 200 gal. Dia itu awalnya udah jadi state. Nah, lalu di detik ke 0, jadi kayak di awal-awal itu, dia itu ini kan awal yang masuk air salt water 5% kan. Dia ubah menjadi fresh water. Jadi ya persentasenya 0. Lalu dia tanya, inlet flow-nya ini butuh berapa supaya ini itu exit concentration-nya yang keluar di situ bakalan kurang dari 0,5% dalam waktu 30 menit. Kayak gitu. Jadi intinya itu di sini di Dial Pro dalam secara perhitungan semua ya, itu bakal kalian ngitung kalian punya dua kondisi steady, kondisi enggak, terus kalian membutuhkan ya kan ngitung kondisi tertentu, entah itu kondisinya detik keberapa lah, atau mungkin kalian membutuhkan aku perlu inputnya ini berapa dan lain sebagainya. Tuh ya intinya dalam Dial Pro semua tuh bakal kayak gitu, tapi ya otomatis soal-soalnya bakalan ya sebenarnya menurutku nggak terlalu ribet juga, maksudnya nggak terlalu seribet mungkin kayak MTK gitu. Kalau MTK kan kayak bener-bener mungkin bakalan logika kita bener-bener harus main banget, kayak persamaannya kayak kemungkinannya banyak banget gitu. Nah, tapi kalau di Dalpro sebenarnya ya bisa dibilang nggak jauh-jauh beda, kayak soalnya mungkin gitu-gitu aja dan semua itu juga udah dijelasin semua. Ya aku nggak tahu emang kenapa, mungkin karena dari Pak Ronaldnya sendiri cukup baik memberikan soal-soal yang udah pernah dia keluarkan, atau emang soalnya gitu aja. Tapi harusnya Dalpro ini kalau kalian cuma apa ya kayak ikut kelas lah, harus kalian kerjaan latihan apa segala macam, terutama latihan yang dikasih sama bapaknya, terus kalian kerjain mungkin bursa-bursa yang dari bapaknya juga, mungkin dari tahun lalu sampai 2 tahun lalu juga, itu harusnya kalian bisa lah ngerjain, saya nggak terlalu susah juga gitu. Terus juga oh ya sebenarnya kalau secara materi mungkin cuma itu aja, karena ya aku nggak bisa terlalu banyak menjelaskan lebih lagi, karena kan di kelas kan juga belum dijelasin apa-apa kan materinya. Mungkin secara materi cuma itu aja. Mungkin aku cuma mau cerita dikit aja. Jadi gini, kalau misalnya nih kalian di kelas, mungkin kalian bakalan agak, kalau misalnya Zoom online gitu, terus dari Pak Ronald sendiri kayak bilang suruh buka bab ini, bab ini, bab ini. Nah, mungkin bakalan kalian bingung, babnya mungkin agak beda, karena kalau nggak salah Pak Ronald tuh pakainya edisi 2. Jadi kalian bisa pastiin aja kalau misalnya bapaknya lagi bahas kayak soal di buku apa segala macam,
itu kalian lihat isinya, materinya. Jadi jangan kayak patokannya bab 3 kan, bukan bab 3 kayak apa. Bisa aja beda. Kalau nggak salah yang edisi 2 itu lebih banyak satu bab atau ya apa gitu. Kayak agak beda gitu. Terus tapi kalau biasanya sih kalau Pak Ronald kan dia nggak terlalu buka buku, tapi dia tuh langsung ngasih catatan-catatan yang catatannya sendiri asli di buku semua. Jadi kalau kalian lihat catatannya Pak Ronald, sebenarnya mungkin catatan di buku itu sama aja kayak di buku, cuma mungkin sama dia dikasih beberapa penjelasan dikit kayak gitu. Terus juga mungkin kalau kalian, oh ya sama kalau kalian di kelas itu kalau bisa jangan sungkan-sungkan kalau tanya. Jadi kalau pengalamanku juga, Pak Ronald tuh kalau jelasin lumayan cepat, jadi mungkin bakalan agak susah buat ngikutin kan, agak susah buat ngikutin. Nah jadi kalau misalnya emang kalian ada yang lost atau ya apa, mending kalian tanya aja. Karena ya kalau Dalpur ini kan hitungannya lumayan ribet. Takutnya kalau kalian nggak ngikutin beberapa stepnya nggak kalian pahami atau ya apa, terus tiba-tiba lompat ke step berikutnya, mungkin kan bakal agak bingung juga. Jadi kalian nggak usah sungkan-sungkan juga buat tanya. Gitu. Terus ya sebenarnya udah sih guys. Oh ya, nanti itu mungkin kalau misalnya sama dengan yang pas tahunku ya, kan tuh bakalan pakai buku ini tuh sampai di bab 13 kalau nggak salah. Ya saya bab 13 tentang stabilitas. Ini kalau bab berikutnya tuh nggak nggak akan dijelasin juga di kelas juga. Tapi dengar-dengar juga dari kating-kating itu malah di bab-bab berikutnya itu yang keluar di soal-soal kompre gitu. Tapi aku juga kurang paham juga gitu. Ya udah sih. Itu aja mungkin responsifnya. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanya mungkin? Buat yang catatanku yang tadi tak share kok lagi gini di kelas, di grup. Oh ya, sama ini. Jadi kalau buat sebenarnya jam jam responsi kita kan agak nggak enak ya, agak malam ya. Jam setengah 7 terus juga mungkin anak-anak banyak yang habis kelas PT Pol juga. Nah, jadi sebenarnya itu aku naruh jam kayak gini agak malam karena kan aku juga ada LP juga, jadi kayak ngikutin jadwalnya aja. Nah, tapi kemungkinan kalau misalnya LP ku udah selesai, itu mungkin kita bisa ganti jadwal. Tapi ini mungkin kita bakal ngomong lagi kayak lebih enak jadwalnya apa, mungkin bisa lebih sore lah, atau mungkin cari yang pagi atau siang juga gak apa-apa juga sih. Nanti mungkin kita bisa cari bareng. Ada yang mau tanyain mungkin? Ya, aku mau nanya kok. Yang second edition sama third edition tuh jauh banget beda kayak soal latihannya atau apa gitu. Oh enggak. Jadi kayak soal menurutku sama persis sih. Kayak sejauh ini tuh yang aku lihat bapaknya juga tulis di catatan itu tak lagi buku yang third edition pun juga ada. Cuma ya bedanya itu tadi mungkin sekitar satu bab, lompat satu bab kalau nggak salah. Dan itu pun nggak salah bukan bukan kayak babnya nggak ada di edisi 3, tapi kayak mungkin babnya itu kayak kepisah ke bab-bab lain gitu loh. Jadi kayak jadi mungkin masuk ke bab yang lain atau kayak apa. Jadi intinya semuanya kepake semua kok. Semua yang ada Berarti di kalau aku pakai second edition nggak masalah tuh, maksudnya nggak harus nyari sing third gitu. nggak apa. Ya mungkin nanti kamu mesti nyocokin sama teman-teman aja mungkin kayak mau kerja bareng kayak apa gitu aja sih. Caranya Oke, sama kok. cool, thank you. Ada lagi mungkin guys yang mau tanya? Ada ya? Itu Niko deh, ada ngomong apa tuh? Ya, ada. Oh, tugas kelompok berapa orang per kelompok? Jadi kemungkinan ya, ini kan 54 toh jumlahnya kalian. Ya nanti bagi ya berlima lah. Jadi ada yang 4 orang. Gitu. Nah, tugasnya ya paling aku bakalan kasih ya setelah kalian masuk kayak materi-materi perhitungannya gitu-gitu sih.
Ada lagi guys mungkin yang mau tanya? Nggak ada ya? Ya kayaknya udah capek semua dengar sama Bunat ya. Ya udahlah. Oke kalau gitu responsinya udah selesai. Itu aja. Ya. Terima kasih teman-teman. Thank you, Ko. Makasih, Ko.